Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Nurmausa dari Prodi Manajemen A. Akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh dosen Ibu Ifah Masrifah SEMM dengan materi pasar nilai tukar atau valuta. Di slide pertama yaitu apa yang dimaksud pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Di slide yang ketiga yaitu siapa saja pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing. Di sini ada 5 poin. Yang poin pertama yaitu bank umum. Yang poin kedua yaitu bank sentral. Yang poin ketiga yaitu dealer valuta asing. Yang poin keempat yaitu agen retail valuta asing. Yang poin kelima yaitu perusahaan jasa penukaran uang. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar valuta asing. Terbagi ada 4. Yang poin pertama yaitu pasar spot. Yang poin kedua pasar forward. Yang poin ketiga pasar futures. Yang poin keempat pasar opsi atau opsi market. Nah, ya baik teman-teman, kita bahas satu persatu yaitu apa itu pasar spot. Pasar spot adalah pasar di mana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran yang segera, yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja. Nah, untuk pasar spot menggunakan kurs spot atau disebut kurs mata uang saat transaksi atau nilai tukar berjalan suatu valuta. Pada pasar spot menggunakan transaksi spot. Yang poin kedua yaitu ada pasar forward. Pasar forward adalah pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang atau penyerahan di luar area spot dan cruise. Yang digunakan adalah cruise forward. Yang poin ketiga yaitu pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu yang telah disepakati. Nah, yang poin keempat yaitu pasar opsi atau disebut option adalah pasar yang menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Security option contract adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan market pasar opsi atau opsi. Slide selanjutnya yaitu fungsi pasar valuta asing. Nah, di sini mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dan dari satu negara ke negara yang lain sehingga memungkinkan terjadinya clearing atau internasional. Sebagai penyedia kredit pada valuta asing mempermudah pelaksanaan perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Nah, yang ketiga, membatasi risiko atau pasar valuta asing memberikan kemungkinan hedging atau yaitu membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Yang keempat yaitu spekulasi, yaitu dalam pasar valuta asing seseorang dapat melakukan spekulasi, menerima dan mencari risiko untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sini ada segmen perdagangan valuta asing atau global di pasar utama, yaitu ada zona Asia Australia yang terdiri dari Sydney, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Bahrain dengan waktu mulai dari 07.00 sampai 14.00 WIB. Zona yang kedua, zona Eropa yang terdiri dari Zurich atau Frankfurt,
Paris, Brazil, Amsterdam, dan London dengan waktu mulai 13.00 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Yang poin ketiga yaitu zona Amerika Utara yang terdiri dari New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles dengan waktu mulai 19.30 sampai 04.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada jenis-jenis transaksi pasar valuta asing. Yang poin pertama yaitu transaksi spot, yang kedua yaitu pasar futures, yang poin ketiga pasar forward, yang poin keempat pasar opsi atau disebut opsi market. Transaksi atau yaitu ada transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau disebut falas atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antara bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Terus ada lagi value to die atau disebut value to die atau cash atau value to die adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari dilakukannya suatu transaksi. Cara seperti ini dikenali juga dengan istilah same day atau statement. Yang selanjutnya poin value tomorrow atau disebut valuatron. Value tomorrow adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah pembuatan kontrak. Cara seperti ini biasa disebut dengan on-day statement. Atau yang selanjutnya disebut value spot adalah penyerahan dana yang dilakukan selama 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Biasanya cara seperti ini dilakukan pada transaksi internasional. Dan ini yaitu ada sistem kurs valuta asing. Sistem kurs tetap fixed exchange rate. Sistem kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral atau disebut pemerintah. Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Sistem kurs bebas atau menggambarkan adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh ketentuan-ketentuan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu sistem kurs mengembang terkendali atau disebut floating exchange rate. Sistem kurs mengembang terkendali adalah suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Di slide yang terakhir yaitu jenis-jenis kurs valuta asing kurs. Jual kurs atau jual adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin menjual valuta asing atau menukarkan rupiah dengan valuta asing. Yang poin kedua yaitu kurs dibeli. Kurs beli adalah harga mata uang valuta asing yang diberikan atau ditentukan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin membeli valuta asing atau menukarkan valuta asing dengan rupiah. Yang poin ketiga yaitu kurs tengah atau kurs tengah adalah kurs yang diberikan bank atau money changer antara kurs jual dan kurs beli. Kurs jual dan kurs beli dijumlah kemudian dibagi 2. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.